Hai semua, saya Bayu ingin menjelaskan tentang pembuatan proyek saya yang berada di video sebelumnya. Di pembuatan proyek ini, saya menggunakan untuk sebagai backgroundnya, saya menggunakan Word. Di Word ini surface-nya saya ganti menjadi background, dan color-nya saya menggunakan environment dan memasukkan objek yang telah saya download di internet. Dan hasilnya seperti ini. Saya membuat ini bertujuan untuk agar pemandangan jika dilihat dari dalam dapat terlihat lebih indah dan menarik. Dan perlu diketahui juga, supaya agar terlihat lebih gelap seperti ini, saya membuat strength itu 0,1. Jika 0,5 maka hasilnya akan sangat terang. Dan warna di dalamnya juga kontras dengan yang di luar. Oleh karena itu saya membuat 0,1. Dan setelah saya membuat wordnya, saya membuat untuk desain ruangannya. Pembuatan ruangan ini merupakan hal yang simple, cuman membutuhkan pengukuran yang tepat. Saya menggunakannya dari model cube, di mana model cube ini berbentuk kotak, tidak seperti ini sebelumnya. Saya menggunakan teknik loop cut atau Ctrl R untuk memotong bagian-bagian yang ada di sini. Kita dapat melihat ini potongan-potongan yang ada di bagian cube tersebut. Saya menggunakan potongan ini supaya cube tersebut dapat saya bentuk dengan sesuka hati saya. Seperti untuk membuat ruangan untuk toilet dan bentuk ruangan dinding-dinding sekitar. Setelah hal tersebut saya lakuin, maka saya membuat untuk bagian atas atau bagian tubuh. Di bagian ini, saya menggunakan cube juga. Akan tetapi, bagian cube tersebut telah saya gunakan teknik loop cut dan memotong bagian-bagian agar terlihat lebih menarik. Seperti untuk pembuatan tangga. Pertama, saya memotong bagian untuk bagian tangga. Di sini saya membagi dua dahulu dan membagi di bagian ini. Setelah membagi bagian itu, saya mengkliknya, dan setelah hal tersebut saya buat, saya melakukan bevel pada bagian tangga ini agar membentuk tangga. Dan setelah hal tersebut saya buat, maka saya melakukan untuk bagian atas ini, bagian objek ini, supaya terlihat ada memiliki rongga-rongga. Saya menggunakan loop cut dan menghapus faces yang telah saya pilih. Dan setelah hal tersebut saya melakukan texturing. Nah, di texturing ini saya menggunakan ada 3 bagian. Yang pertama bagian putih, kedua wood flooring, yang ketiga material. Wood flooring saya menggunakannya untuk bagian lantai. Sedangkan bagian material 05 saya menggunakan untuk bagian dinding atau bagian luarnya. Sedangkan untuk lantai bagian bawah ini saya masih menggunakan warna putihnya. Oleh sebab itu, saya dapat membuat ini menjadi lebih menarik hanya dengan dari satu cube menjadi bagian ini. Dan begitu juga untuk bagian dinding samping. Saya menggunakan juga untuk ini, saya menggunakan materialnya, dan bagian bawahnya saya menggunakan texturing wood flooring juga. Setelah hal tersebut saya buat, saya memberikan light. Ada di sini 6 light di atas dan 1 light yang memancarkan cahaya untuk bagian depannya, sehingga membuat objek lebih terlihat nyata. Dan di sini juga saya menggunakan light untuk membuat meja agar terlihat lebih silau ataupun berkilap. Setelah hal tersebut saya buat, kemudian saya membuat meja. Dalam pembuatan meja ini, saya hanya memerlukan sebuah cube. Sebuah cube yang saya menggunakan modifier array dan melakukan pemanjangan
ke samping dan ke atas, atau kepada sumbu Y dan sumbu Z. Setelah hal tersebut saya buat, maka saya memberikan texturing. Texturing di sini terdapat banyak, karena ini telah digabung dengan komponen buku. Jikalau pada lemarinya saja seperti ini, maka texturingnya itu hanya satu, Woodfinder, ya dari mana yang telah saya download di internet. Dan untuk surface-nya ini tetap sama, bagian-bagiannya juga yang lain juga tetap sama. Akan tetapi saya ingin memberikan tips supaya dapat terlihat lebih menarik lagi, karena ini dapat kita lihat ini lebih tipis. Jika kita ingin menebalkannya, kita dapat menggunakan modifier solidity, yang dimana jika kita menambahkan 2, maka hasilnya akan lebih tebal. Seperti ini, dia terlihat lebih nyata. Dan setelah hal tersebut saya buat, maka saya membentuk sebuah buku. Sebuah buku di sini saya membentuknya dari plane, di mana plane tersebut saya extrude sehingga membentuk bagian ini, bagian yang tebal ini, dan saya extrude juga bagian sampingnya, bagian yang di sini, dan di sini. Saya extrude keluar sehingga membentuk seperti buku ini. Setelah saya extrude, pemberian modelingnya cukuplah simpel. Saya memblok bagian ini, dan ini. Saya memberikan tekstur baru, yang dimana saya memberikan namanya material 19, memberikan warna biru. Ini dapat saya ganti. Dan untuk warna dalamnya, saya membuat warna putih saja, supaya terlihat lebih menarik, karena buku kebanyakan juga warna putih. Untuk bagian-bagiannya juga tetap standar ya. Setelah hal tersebut saya buat, saya membentuk kursi ataupun beanbag. Beanbag yang saya buat di sini, saya membentuknya dari sebuah silinder. Saya membuatnya dari sebuah UV sphere dan plane. Di mana UV sphere tersebut saya membentuk atau membuatnya melalui modifier collision. Di sini dia telah terdapat modifier collisionnya, dan untuk pemberiannya saya membuat pada frame ke-90. Jadi nanti pada frame ke-90 saya berhentikan seperti itu. Nah, di sini dia untuk collisionnya antara si plane dengan si beanbag-nya. Baru pada bagian ini nanti dibuat single side-nya supaya membentuknya lebih bagus seperti ini. Dan setelah hal tersebut dibuat, saya membuat untuk shade smooth supaya terlihat lebih rapi dan gelap. Setelah hal tersebut saya buat, maka saya menghapus bagian plane-nya. Untuk mengeditnya menjadi bentuk seperti ini, supaya lebih rapi, saya menggunakan ini, dimana bisa menaikkan objek tersebut ke atas, ke bawah, sesuai dengan yang kita bentuk. Setelah hal tersebut saya buat, saya memberikan texturing, dimana texturing yang tetap standar, base color saya rubah warna ini, dan hasilnya akan menjadi seperti beanbag. Setelah hal tersebut saya buat, saya kembali membuat meja dan hiasan di atas ini. Di mana meja dan hiasan di atas ini menggunakan teknik ataupun primitif modeling, di mana lebih ke arah si daun ini. Saya menggunakannya dengan menirukan bunga ataupun tumbuhan Sansevieria, di mana teksturnya juga saya berikan tekstur dari Sansevieria. Di sini kita dapat melihat Sansevieria. Dan untuk bagian potnya saya menggunakan objek sphere. Saya menggunakan objek silinder maksud saya. Dan untuk mejanya juga saya menggunakan objek silinder, di mana yang telah diperhalus, dan untuk batang
garis mejanya ataupun untuk penyangga dari meja tersebut saya menggunakan cube. Kenapa bentuk cube-nya seperti ini? Karena di sini saya telah melakukan shape smooth. Setelah hal tersebut saya lakuin, saya mengcopy paste yang ini ataupun menduplikatnya ke sini dan ke sini. Setelah hal tersebut saya lakuin, maka saya membuat hiasan yang ada di sini. Hiasan ini merupakan hiasan yang sangat simpel, karena untuk bunganya saya menggunakan teknik primitif juga, di mana pada bunga tersebut saya telah membaginya menjadi 5 bagian dan saya membentuknya agar memiliki panjang sesuai dengan yang saya inginkan. Dan untuk potnya juga menggunakan primitif editing ataupun modeling, di mana telah saya bentuk seperti ini. Dan untuk tongkatnya ataupun kayunya saya menggunakan cube dan saya bentuk ujungnya menjadi lancip agar terlihat seperti pucuk. Saya menggunakan extrude baru men-scale-nya. Setelah hal tersebut, maka saya membentuk bunganya pertama 4 agar semakin kecil dan makin kecil untuk pucuknya. Setelah hal tersebut, saya melanjutkan kepada untuk modeling kursi. Pada kursi ini, yang pertama saya lakukan adalah membaginya menjadi beberapa bagian. Dengan cara, pertama saya membuat sebuah plane. Saya membuat sebuah plane seperti ini. Baru untuk membuat yang bagian ke atasnya, saya menggunakan ini. Baru di extrude, sumbu jet. Baru ini di bevel. Nah, bisa kita lihat kan, ini akan membentuk lengkungan yang sangat halus. Dan setelah hal tersebut saya lakuin, maka saya membaginya ini menjadi 4 bagian, atas 4 bagian, bawah 4 bagian. Dapat kita lihat juga di bagian ini, di mana telah saya rubah menjadi 4 bagian. Empat bagian atas dan 4 bagian bawah. Untuk membuat ini tampak keluar, saya menggunakan teknik extrude ataupun teknik yang membuat untuk mengeluarkan si bagian sampingnya. Nah, jadi di sini kita dapat melihat dia lebih terlihat nyata. Dan untuk si kaki kursinya sama seperti kaki meja, saya menggunakan cube dan pertama saya menggunakan plane dan membentuknya sampai ke atas ini dengan cara extrude. Setelah itu, sebelum saya meletakkan kaki dari kursi tersebut, saya melakukan subdivision surface dulu kepada si kursi ataupun bangku tersebut, dimana jika kita ingin membuatnya lebih nyata, kita dapat menambahkan viewportnya dan rendernya menjadi lebih tinggi. Namun di sini saya hanya membuat 2 dan 2. Setelah hal tersebut dibuat, saya melakukan shade smooth untuk objek tersebut agar terlihat lebih nyata. Jika tidak, maka akan seperti ini. Maka akan terlihat garis-garis di sini. Namun saya akan melakukan shade smooth agar terlihat lebih halus. Dan untuk penggunaan teksturingnya, di sini saya menggunakan warna yang basic saja. Dan untuk bagian-bagiannya ini, saya hanya menggunakan yang bawahnya saja. Maka dapat dihasilkan seperti ini. Di sini juga saya menambahkan lampu agar terlihat pencahayaan lebih terang. Dan di sini juga saya menggunakan lampu 1
agar dia terlihat warnanya lebih merah. Jika kita bandingkan warna ini sama ini akan terlihat lebih merah. Dan di sini juga saya tambahkan lampu. Setelah hal tersebut saya buat, saya melanjutkan dengan melakukan ini. Ini saya membuat dengan menambahkan objek dan membentuknya seperti ini. Kita bisa membuatnya dari cube ataupun plane. Baru saya pindahkan ke bagian samping sini. Nah, hasilnya akan terlihat seperti meja tempat orang akan membaca dan sambil melihat pemandangan di luar. Dan ini, kenapa saya membuatnya ini? Supaya pencahayaannya dapat terlihat lebih terang jika kita menggunakan render cycle. Jika kita menggunakan render Eevee, maka hasilnya akan seperti ini. Ini akan seperti hanya nampak warna ini. Akan tetapi jika kita mentes untuk render cycle, dia akan terlihat bercahaya di belakangnya. Nah, di sini kita dapat melihat cahaya dari bagian tersebut. Seperti di belakang dari si rak buku tersebut telah kita berikan lampu. Akan tetapi itu hanya sebuah plane yang dimana kita memberikan texturing environment kepada emission, maksud saya emission, dan untuk colornya kita menggunakan environment yang dimana warna yang saya berikan warna ini. Nah, hasilnya akan terlihat seperti itu. Namun karena penggunaan render engine cycle memakan waktu yang sangat lama untuk membentuk satu frame saja, makanya saya menggunakan render engine Eevee untuk merender animasi saya. Jikalau dilihat seperti ini, dia akan jauh lebih menarik. Setelah hal tersebut, saya juga membuat tulisan toilet ini. Saya menggunakan teks, di mana teksnya saya menggunakan untuk teksnya saya menggunakan format ini, Hello Angeline, dan untuk resolusinya 4. Setelah itu saya menggunakan modifier solidity untuk menebalkan. Untuk texturingnya saya hanya menggunakan surface-nya emission dan gambarnya dia RGB dan memberi warna ini. Kenapa warnanya agak gelap? Karena saya menambahkan juga untuk default value-nya dia lebih rendah, lebih turun, maksud saya. Setelah hal tersebut dilakuin, saya menata buku-buku ini agar terlihat rapi dengan cara pertama saya membuat ini satu buku dan satu buku ke samping sehingga terlihat bentuknya seperti ini, dimana ini bagian ini telah saya perkecil dahulu. Saya rasa itu saja yang saya gunakan untuk pembuatan proyek kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang kurang dimengerti, bisa ditanya di kolom komentar. Terima kasih.